Pada masa 1000 hari pertama kehidupan, anak mengalami kehidupan paling cepat, terutama pada perkembangan otak dan fungsi kognitifnya. Lebih dari 80% perkembangan otak terjadi di fase ini. Kekurangan gizi, minimnya stimulasi, atau kurangnya layanan kesehatan dapat menimbulkan dampak permanen termasuk risiko stunting dan gangguan perkembangan. Melihat krusialnya masa ini, Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan komitmennya untuk memperkuat intervensi gizi pada ibu hamil dan balita. BGN mengajak seluruh lapisan masyarakat, mulai dari tenaga kesehatan, pemerintah daerah, hingga keluarga, untuk memastikan kebutuhan gizi dan stimulasi anak terpenuhi pada periode 1000 hari pertama kehidupan. Upaya kolaboratif ini diharapkan mampu memperbaiki kualitas tumbuh kembang sejak awal kehidupan, serta dapat dimaksimalkan sebagai fondasi bagi generasi Indonesia yang lebih sehat dan cerdas. Iya, kita coba ingin mendalami sebenarnya ya nilai utama gitu, kemanfaatan dari MBG ini, karena sebenarnya sedih sekali karena nilai manfaatnya sudah banyak dirasakan oleh publik, oleh masyarakat begitu ya, tapi kok juga masih ada isu-isu yang kemudian bikin simpang siur gitu loh Reza, ya kan. Kita coba ingin bertabayun pagi hari ini gitu ya. Bersama dengan Prof. Dr. Insinyur Ikke Tanziha selaku staf ahli dan juga Dewan Pakar Bidang Gizi BGN. Wow, selamat pagi. Assalamualaikum Prof. Selamat pagi Mbak, selamat pagi Mbak. Nah ini dia nih, soal gizi ini kan sedang jadi perbincangan Prof ya. Tidak hanya dari porsi makanannya saja, tapi juga termasuk juga ahli gizi di setiap SPPG ini diperlukan tidak. Mereka jadi bahasan tuh ya, seperti DPS dan macam-macam. Nah kita ingin tahu sebenarnya Prof, seberapa penting sih Prof aturan gizi, bahkan keberadaan dari setiap ahli gizi di SPPG yang tentu juga harus paham betul kan nilai kemanfaatan dari MBG seperti apa begitu? Ya, betul ya. Terima kasih pertanyaannya. Jadi ahli gizi itu memang krusial diperlukan karena mereka lah yang memastikan bahwa makanan yang disajikan itu sesuai dengan standar gizi yang sudah ditetapkan gitu ya. Dan juga ahli gizi ini juga memastikan untuk keamanan pangannya. Nah, oleh karena itu memang di setiap SPPG sangat diperlukan ahli gizi ya. Nah, tetapi kesekarang kelangkaan, nah kita memang agak melebar dikit sekarang ya. Jadi dari tenaga kesehatan lainnya yang juga tapi sudah belajar tentang peminatan gizi. Artinya dia juga sudah terpapar ya tentang pengelolaan makanan pada secara massal di dalam manajemen gizi institusi. Oke, ini kan target dari MBG sendiri kan bukan cuma anak sekolah begitu ya, betul. tapi ibu hamil, anak-anak, terutama di 1000 hari pertama kehidupan begitu ya, sejak dari kandungan sampai dengan anak sudah lahir begitu ya. Ini kan penting juga, tapi kalau masyarakat mau bertanya begitu ya, ini kira-kira kalau saya di rumah nanti kan dapat MBG untuk 1 kali makan begitu, makan berikutnya saya mau ngatur gizinya seperti apa, itu bisa nggak sih Bu? Oh tentu saja, kan kita itu ada aturan standar gizi ya, yang dikeluarkan oleh Kemenkes, yaitu angka kecukupan gizi. Sebagai contoh misalnya kita orang dewasa memerlukan protein 60 gram ya. Nah dari MBG itu untuk makan siang itu kan 30 sampai 35 gram. Artinya kan sekitar 18 sampai 20 gram. Nah artinya kita untuk makan pagi atau untuk makan malamnya berarti tinggal 40 gram yang dibutuhkan. Nah itulah nanti yang rumah tangga bisa mengatur begitu ya dari sumber-sumber apa saja. Nah, itu. Oke, karena kecukupan gizi baik itu laki-laki, perempuan, beragam usia, aktivitas itu kan berbeda masing-masing. Ya, betul. Betul. Angka kecukupan gizi itu dipengaruhi oleh usia ya. Makanya kita kan membedakan antara balita ya, kemudian anak SD, SMP, SMA. Nah, oleh karena itu dalam pemberian makanan bergizi gratis juga kita dibagi 2 ya. Tetapi memang akan kesulitan kalau kita membedakan antara laki perempuan. Nah, jadi misalnya di kelas itu kan ada 55 laki-laki, 55 perempuan. Nah, kemudian nah itu agak kesulitan. Oleh karena itu kita ambil jalan tengah dengan merata-ratakan kebutuhan laki dengan perempuan. Oke, karena kan begini ya Prof, kalau kita lihat dari standar WHO lah soal prevalensi dari angka stunting itu kan 20%, tapi di Indonesia tahun kemarin ini angkanya hampir begitu, ada 19,8% gitu kan. Nah, apakah kemudian kita bisa mengejar angka ini kemudian agar bisa turun secara maksimal dalam MBG ini? Ya, tentu saja kan dengan program makanan bergizi gratis itu kan bukan hanya sekedar ngasih makan ya, tetapi itu juga edukasi ya. Jadi tujuan daripada
pemberian makanan bergizi gratis itu adalah pemenuhan gizi dan juga perubahan perilaku, gitu ya. Jadi pemenuhan gizi tentu saja memenuhi kebutuhan, terutama dalam 1000 HPK itu adalah ibu hamil ya. Kenapa ibu hamil? Karena di dalam rahimnya ada anak ya, dan tentu saja pemenuhan gizi ibu hamil itu akan meningkatkan status gizi ibu hamil dan tentu saja juga meningkatkan pertambahan berat badan yang normal dari janin yang dikandungnya sehingga pada saat dia dilahirkan, dia lahir normal. Kemudian pada ibu menyusui, nah tentu saja kenapa ibu menyusui? Karena ASI-nya itu sangat dibutuhkan oleh bayi agar dapat ASI eksklusif gitu ya. Dan dengan adanya MBG, maka diharapkan ASI-nya itu kuantitasnya menjadi lebih banyak, juga kualitasnya juga menjadi lebih baik. Dengan berdampak ya kepada bayi yang sedang disusuinya. Demikian juga balita ya sampai 2 tahun HPK itu. Nah tentu saja dengan adanya MBG itu juga bisa meningkatkan percepatan pertumbuhan dari anak sendiri atau anak itu bisa mengejar keterlambatannya ya akibat kekurangan gizi sebelumnya. Oke, itu. Prof, strateginya gimana sih kalau anak-anak zaman sekarang kan ada GTM gitu ya, susah banget mau kasih makan. Gerakan tidak mau buka mulut, ya gerakan tutup mulut. Gimana nih Prof? Ya, memang saya kebetulan juga itu banyak ya sekarang gerakan tutup mulut itu pertanyaan yang harus kita lihat itu adalah kita tahu ya makanan-makanan yang disukai oleh balita begitu ya, oleh balita. Makanannya apa, kemudian yang kedua juga makanan itu harus bervariasi. Karena kemungkinan GTM itu juga balitanya merasa bosen ya dengan makanan yang ada gitu kan. Terus juga tentu saja dengan persuasi. Jadi misalnya, tapi yang jelas itu balitanya harus didudukkan ya. Jadi jangan lari-lari, nanti kecapean ibunya, lari sana lari sini gitu kan. Terbiasa duduk gitu kan. Gitu, lama banget gitu kan. Nah biasanya kalau di mood lama, biasanya ada satu makanan yang dia suka, itu dimasukkan sedikit. Nah gitu ininya sehingga dia merasa sesuatu yang dia suka. Wah, akhirnya masih dia 1 tahun, nanti saya konsul sama. Ya gitu. Iya Bro, karena begini ya Prof, kalau kita bahas soal MBG ini kan sebenarnya kita tahu betul dari niatan utama tujuan kuliahnya ini kan cukup besar. Jadi tidak hanya sekedar memberikan makan saja, tapi juga melihat dari banyak alasan gitu kan. Kita coba pengen tahu dulu deh, karena kan setiap SPBG ini kan juga harus paham betul ya filosofi dari MBG ini agar bisa menyiapkan betul-betul sesuai tujuan utamanya gitu. Betul. Ya jadi sebenarnya filosofi daripada MBG itu adalah pemenuhan hak ya, itu memenuhi hak asasi anak begitu ya, karena di dalam konvensi hak anak pasal 6 disebutkan bahwa setiap anak itu mempunyai hak untuk tumbuh dan berkembang gitu ya, tumbuh dan berkembang. Sehingga dia bisa mencapai potensi optimalnya dan untuk kepentingan pada dia usia dewasa. Nah tentu saja setiap anak untuk tumbuh dan berkembang ini itu tidak mungkin anak dilahirkan kalau hanya untuk hidup gitu ya, hidup, tumbuh dan kembang, hidup gitu. Anak dilahirkan stunting juga hidup. Tetapi kepentingan terbaik bagi anaknya tidak ada begitu kan, karena dengan anak dilahirkan stunting, permasalahan gizi, maka dia potensinya untuk cerdas sudah menurun gitu ya, IQ-nya sudah menurun dan dia itu rentan untuk mendapatkan penyakit degeneratif di masa usia dewasa. Nah itu ya, tentu saja hal ini akan menghambat pembangunan Indonesia dari 2 sisi ya. Pengeluaran untuk kesehatan nanti menjadi semakin besar dan produktivitas semakin rendah ya, sehingga pendapatan negara juga semakin rendah. Nah itu falsafahnya itu adalah yang pertama adalah tidak boleh seorang pun anak untuk hidup dalam permasalahan gizi dengan alasan apapun. Apakah itu kemiskinan, apakah itu sosial budaya ya, atau lingkungan. Pokoknya setiap anak harus tumbuh dengan baik. Nah ini salah satu curhatan dari ibu-ibu yang saya juga dengar adalah gimana sih membangun atau membuat MPASI begitu ya. Ini kan sedikit ribet ya. Apa yang harus digabungin supaya anak juga bisa makan tapi pemenuhan gizinya juga terpenuhi begitu ya. Kita akan bahas usai jeda ya Prof ya. Tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi.